Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Afra Nabila Azahra dari kelas 1A dengan NIM K7121011, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen, Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan memaparkan materi Filsafat Pancasila untuk memenuhi tugas terstruktur 2 mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan. Adapun tujuan yang diharapkan tercapai ketika pembahasan materi filsafat Pancasila ini selesai adalah yang pertama, dapat mendefinisikan filsafat Pancasila. Yang kedua, dapat menguraikan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila. Sebelum membahas mengenai filsafat Pancasila, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia atau filosofia. Jadi, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada ilmu. Dalam arti praktis, filsafat mengandung arti alam berpikir atau alam pikiran, sedangkan berfilsafah ialah berpikir secara mendalam, radikal, atau dengan sungguh-sungguh sampai ke akar-akarnya terhadap suatu kebenaran, atau dengan kata lain, berfilsafat mengandung arti mencari kebenaran atas sesuatu. Filsafat Pancasila merupakan salah satu fungsi Pancasila yaitu sebagai filsafat negara untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pancasila sebagai filsafat ini adalah perluasan dari fungsi Pancasila sebagai dasar dan ideologi Indonesia. Secara umum, pengertian filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, secara ringkas, filsafat Pancasila didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai dasar negara dan pandangan hidup bernegara, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Nah, filsafat Pancasila itu sendiri memiliki fungsi. Yang pertama, memberi jawaban atas pertanyaan fundamental dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, mencari kebenaran tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Serta yang ketiga, menggunakan berbagai perangkat ilmu pengetahuan untuk memberi pembenaran. Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia, mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam dari para tokoh pendiri negara atau the founding fathers yang dijadikan sebagai sebuah sistem ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu sehingga dapat disebut sebagai sistem. Semua sila dalam Pancasila adalah asli diangkat dari budaya Indonesia dan selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir Pancasila. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan untuk mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, filsafat Pancasila itu sendiri memiliki tujuan. Yang pertama, menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, dan kelima, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya.
Secara filosofis, Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar-dasar ini. Yang pertama, dasar ontologis Pancasila. Ontologi adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu tentang adanya atau keberadaannya. Ontologi juga dikenal sebagai ilmu tentang keberadaan sesuatu secara nyata, faktual, dan konkret. Yang kedua, dasar epistemologis Pancasila. Epistemologi atau teori pengetahuan adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologis meneliti sumber pengetahuan, batas, dan validitas ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, dasar aksiologis Pancasila. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nah, dasar-dasar ini tentunya berbeda dengan sistem filsafat lainnya, misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, dan lain paham filsafat di dunia. Yang pertama yaitu dasar ontologis Pancasila. Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Dasar ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. Ciri-ciri dasar dalam setiap sila Pancasila mencerminkan sifat-sifat dasar manusia yang bersifat Dwitunggal. Pancasila dengan manusia Indonesia juga bersifat dependen, yang artinya eksistensi, sifat, dan kualitas Pancasila amat bergantung pada manusia Indonesia. Selain ditemukan adanya manusia Indonesia sebagai pendukung pokok Pancasila secara ontologis, realitas yang menjadikan sifat-sifat melekat dan dimiliki Pancasila dapat diungkap sehingga identitas dan entitas Pancasila itu menjadi sangat jelas. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila, atau secara filosofis merupakan ontologis sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Nah, monopluralis ini artinya adalah manusia yang terdiri dari banyak unsur tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, hakikat dasar ini juga disebut dasar antropologis. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal ini dapat dijelaskan pada bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Yang kedua yaitu dasar epistemologis Pancasila. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar antropologis yang bersumber pada manusia tadi. Terdapat 3 persoalan mendasar dalam epistemologis, yaitu yang pertama, sumber pengetahuan manusia yang mencakup nilai-nilai yang ada pada diri bangsa Indonesia saat ini. Yang kedua, teori kebenaran pengetahuan manusia, yaitu kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia, kebenaran empiris, akal, rasa, dan kehendak manusia, serta yang ketiga yaitu watak pengetahuan manusia yang tidak bebas nilai. Epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multikultur dan multietnik, dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia. Nah, masalah-masalah yang dihadapi ini menyangkut keinginan untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, perdamaian, dan ketentraman. Pancasila lahir sebagai jawaban atas keadaan yang terjadi dan dialami masyarakat bangsa Indonesia, sekaligus merupakan harapan sebagai cara efektif dalam memecahkan kesulitan hidup yang dialami masyarakat bangsa Indonesia. Secara epistemologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sumber pengetahuan Pancasila dapat ditelusuri melalui sejarah terbentuknya Pancasila. Secara epistemologis, pengetahuan Pancasila bersumber pada nilai dan budaya tradisional dan modern, budaya asli dan budaya campuran. Epistemologi sosial adalah pengetahuan tentang Pancasila yang sila-sila di dalamnya merupakan abstraksi atas kesamaan nilai-nilai yang ada dan dimiliki oleh masyarakat yang pluralistik dan heterogen.
Yang ketiga yaitu dasar aksiologis Pancasila. Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia. Pancasila mengandung nilai baik intrinsik maupun ekstrinsik atau instrumental. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia. Pancasila sebagai nilai instrumental mengandung imperatif dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan cita-cita negara seharusnya menyesuaikan dengan sifat-sifat yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila juga mencerminkan nilai realitas dan idealitas. Nilai realitas ini karena di dalam sila-sila Pancasila berisi nilai yang sudah dipraktekkan dalam hidup sehari-hari oleh bangsa Indonesia. Sedangkan nilai-nilai idealitas yaitu nilai yang diinginkan untuk dicapai. Nah, nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia itu akan memberikan pola bagi sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Ada 3 tingkatan nilai dalam filsafat Pancasila. Yang pertama yaitu nilai dasar, yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua yaitu nilai instrumental, nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dan yang ketiga yaitu nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila tadi termasuk nilai etik dan nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari semua aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari pembahasan materi filsafat Pancasila tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat Pancasila didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Kemudian untuk dasar filsafat Pancasila yang pertama yaitu dasar ontologis. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia. Yang kedua yaitu dasar epistemologis Pancasila yang merupakan sistem pengetahuan yaitu pedoman bangsa Indonesia yang memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup. Dan yang terakhir yaitu dasar aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Demikianlah pemaparan materi filsafat Pancasila. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.